Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan berbagi mengenai ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu sesi praktek. Adapun kelompok kami adalah kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Bu Lulu, kemudian Bu Selvi, dan Bu Ayu. Pada sesi ini, kami akan mempraktekkan alur percakapan coaching dengan alur Tirta yang dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Berikut adalah proses coaching sesi 1. Tugas saya adalah sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ayu. Wah, lagi santai ini Bu. Kalau boleh saya ingin curhat sebentar, boleh ya Bu ya? Selamat siang, Bu Lulu. Iya, alhamdulillah ini tugasnya udah selesai semua, jadi agak santai. Gimana nih kabarnya Bu Lulu? Mau curhat? Boleh. Senang saya bisa kalau punya waktu untuk berbincang. Apa ada sesuatu yang ingin Ibu diskusikan hari ini? Iya Bu, begini. Terima kasih Bu Ayu sudah mengeluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sebenarnya seperti ini Bu, saya itu ingin cerita soal kesulitan yang saya hadapi selama di kelas. Ada beberapa siswa yang kesulitan memahami materi, terutama pada topik pecahan pada mata pelajaran matematika. Mereka itu terlihat sangat lambat, dan saya merasa tertekan karena takut mereka itu tertinggal jauh. Seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Terima kasih ya Bu Lulu sudah mau berbagi. Sepertinya ini topiknya cukup menantang ya. Sebelum kita lanjut, mungkin Bu Lulu bisa ceritakan sedikit lebih detail lagi tentang situasinya. Apa yang Ibu rasakan saat ini terkait pembelajaran siswa-siswa tersebut? Ya, saya merasa frustasi dan cemas, Bu. Saya itu sudah mencoba berbagai cara, seperti memberikan contoh visual dan latihan tambahan. Tetapi tetap saja masih ada yang tertinggal. Ini yang membuat saya khawatir. Apakah metode saya itu kurang efektif atau gimana ya, Bu ya? Iya, saya bisa merasakan sih betapa beratnya beban yang Ibu rasakan sekarang ini. Dari yang Ibu ceritakan tadi, tampaknya Bu Lulu sangat peduli dengan perkembangan siswa-siswa. Dan itu luar biasa sekali loh, Bu. Jika boleh tahu, apa yang menjadi tujuan utama Bu Lulu terkait tantangan ini? Saya itu ingin semua siswa itu bisa paham dan tidak ada yang merasa tertinggal, Bu. Saya juga ingin mereka itu tetap termotivasi dalam belajar, meskipun mempunyai banyak kesulitan dalam materi tersebut. Begitu, Bu. Wah, tujuannya yang mulia sekali ini, Bu, sebenarnya. Sekarang kalau kita lihat lebih dalam, menurut Bu Lulu, apa yang menjadi penyebab utama beberapa siswa mengalami kesulitan memahami materi pecahan ini? Kira-kira adakah faktor-faktor tertentu yang sudah teridentifikasi, Bu? Saya pikir beberapa dari mereka itu memang memiliki gaya belajar yang berbeda, Bu. Ada yang lebih paham jika belajar secara kinestetik, sedangkan yang lain itu perlu lebih banyak waktu untuk memproses informasi. Mungkin juga karena kurangnya pemahaman dasar dari materi sebelumnya, Bu. Wah, menarik sekali ya. Pengamatannya Bu Lulu itu benar-benar jeli gitu loh. Bu Lulu bisa mengenali gaya belajar murid-muridnya yang berbeda-beda. Kalau kita eksplorasi lebih jauh, kira-kira metode atau strategi apa ya Bu yang bisa membantu berbagai tipe siswa ini? Mungkin ada pendekatan lain yang bisa kita coba? Hmm, Mungkin saya bisa mencoba pendekatan yang lebih terintegrasi ya, Bu ya. Seperti memberikan tugas kelompok atau permainan yang melibatkan aktivitas fisik siswa. Jadi, saya juga berpikir untuk lebih sering melakukan evaluasi kecil setiap akhir pembelajaran agar bisa melihat perkembangan mereka secara bertahap, Bu. Itu ide yang bagus loh Bu Lulu. Benar-benar luar biasa sekali loh rencananya. Bagaimana perasaan Bu Lulu dengan rencana yang Bu Lulu ajukan barusan ini? Apakah Bu Lulu yakin bisa melakukannya? Sepertinya ini bisa membantu, Bu. Tapi saya masih sedikit ragu.
apakah bisa diterapkan secara efektif. Khawatir waktunya nanti tidak cukup dan ada sebagian siswa atau beberapa siswa itu yang tidak tertarik, Bu. Iya, Bu. Rasa ragu itu kan wajar sekali ya. Tapi Ibu sudah punya langkah awal yang konkret, itu saja udah bagus banget. Nah, apakah ada hal lain yang bisa membantu mengatasi keraguan Ibu? Mungkin kita bisa memecah rencananya menjadi beberapa tahapan yang kecil atau melibatkan siswa dalam membuat aktivitas yang menarik bagi mereka. Mungkin bagaimana menurut dulu? Ya, saya pikir itu bisa membantu, Bu. Saya akan coba melibatkan mereka semua dalam prosesnya. Mungkin hanya aktivitas apa yang mereka sukai terkait pembelajaran matematika yang saya lakukan. Luar biasa, Bu Lulu. Saya yakin siswa-siswanya Bu Lulu ini akan lebih termotivasi jika mereka merasa dilibatkan. Kira-kira Bu Lulu, apa ya langkah pertama yang bisa Bu Lulu lakukan dan bisa langsung diterapkan minggu depan ini Bu Lulu? Mungkin saya akan mulai dengan diskusi kelas kecil tentang aktivitas yang mereka sukai. Lalu, saya juga akan mencoba membuat evaluasi harian untuk melihat progres mereka. Kalau seperti itu, kira-kira menurut Bu Ayu bagaimana ya, Bu ya? Luar biasa, itu rencana yang sangat konkret dan sudah berfokus pada solusi. Saya yakin Bu Lulu bisa melakukannya. Nah, Bu Lulu, bagaimana perasaannya Bu Lulu setelah diskusi barusan ini? Setelah saya berdiskusi dengan Bu Ayu, ini saya merasa lebih lega dan lebih optimis. Ternyata ada banyak hal yang bisa saya lakukan tanpa terlalu memaksakan diri saya, Bu. Alhamdulillah, ikut senang Bu Lulu mendengarnya. Nah, ingat Bu Lulu, saya ingin katakan sedikit yang perlu saya ingatkan. Bu Lulu itu tidak sendirian, selalu ada cara untuk terus berkembang. Jika Bu Lulu butuh dukungan lebih lanjut, nanti boleh menghubungi saya selalu siap membantu. Terima kasih sudah mau berbagi hari ini. Terima kasih banyak Bu Ayu. Setelah berbicara dengan Bu Ayu, ternyata Ibu Ayu sudah sangat-sangat membantu saya. Terima kasih Bu Ayu. Berikut adalah proses coaching sesi 2. Saya bertugas sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Selvi. Waalaikumsalam Bu Lulu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Akan tetapi saya ada sesuatu yang mengganjal dalam hati saat ini. Kalau boleh tahu, kira-kira apa ya Bu yang mengganjal di hati Bu Selvi saat ini? Jadi begini Bu, boleh saya curhat tentang masalah yang ada di lingkungan sekolah saya? Tentu saja boleh Bu. Kira-kira Bu Selvi mau curhat tentang apa ya? Jadi begini Bu, murid saya itu sering membuang sampah sembarangan. Padahal sudah sering saya ingatkan. Tetapi tetap saja anak-anak itu melakukan hal tersebut. Bahkan kerap kali saya itu menemukan sampah bekas jajan itu di dalam laci mereka. Sampai kaos kaki pun juga ada di dalam laci. Pusing saya Bu. Wah, baik Bu. Jadi arah pembahasan kita kali ini yaitu tentang permasalahan Ibu membuang sampah atau permasalahan murid-murid Ibu tentang membuang sampah sembarangan. Dan di Iya sini betul Ibu sekali. akan menekankan kepada anak-anak agar tidak membuang sampah sembarangan. Betul begitu ya Bu Selvi ya? Iya betul sekali Bu Lulu. Nah, kira-kira apa sih permasalahan yang terjadi di lingkungan Ibu Selvi ini terkait membuang sampah sembarangan? Nah, begini Bu, di dalam kelas itu kan sebenarnya sudah ada tempat sampah. Akan tetapi anak-anak itu kira-kira malas ya atau bagaimana ya Bu? Soalnya itu masih aja sampahnya itu beberapa itu di bawah tempat sampah tidak pas gitu loh. Nah, di depan kelas pun sebenarnya kan juga sudah ada tempat sampah karet itu yang ada tutupnya itu loh Bu. Nah, akan tetapi anak-anak kalau membuang sampah itu tuh tidak pada tempatnya, malas membuka di atasnya gitu. Jadi tidak tahu, tidak mau membuka tutupnya. Jadi anak-anak itu
jadinya kurang memperhatikan kebersihan dan tidak menghiraukan bagaimana bahaya sampah itu. Seperti itu ya Bu Selvi. Menurut Ibu ya, kurangnya perhatian anak-anak tersebut terhadap kebersihan dan tidak menghiraukan bahaya sampah itu penyebabnya apa ya Bu ya? Kalau menurut saya sih mungkin anak-anak itu kurang memahami ya akan dampak sampah yang bisa mengakibatkan penyakit. Jadi mereka itu membuang sampah seenaknya. Lalu, apakah ada penyebab lain selain kurang pahamnya anak-anak terhadap dampak sampah yang bisa mengakibatkan penyakit, Bu? Ada, Bu. Kalau menurut saya, mereka itu belum memiliki kesadaran diri bahwa tindakan membuang sampah sembarangan itu juga bisa mengganggu orang lain. Oh, begitu ya, Bu. Jadi penyebabnya tadi ada dua ya, Bu ya? Iya, benar sekali, Bu. Baik, Bu. Terkait permasalahan tersebut, saya yakin dalam hati Bu Selvi yang paling dalam sudah terbesit rencana-rencana agar mereka itu tidak lagi membuang sampah sembarangan. Betul begitu, Bu Selvi? Iya, betul sekali, Bu. Sejujurnya, dalam hati kecil saya itu sudah terbesit beberapa rencana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik. Kira-kira ya, Bu ya, rencana apa saja yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk mengatasi permasalahan tersebut, itu nanti saya akan menampilkan video tentang bahaya sampah. Kemudian saya akan membuat denda atas kesepakatan bersama. Jadi membuat kesepakatan kelas seperti kita buat yang kemarin itu. Dan denda tersebut nantinya akan saya belikan alat-alat kebersihan. Kemudian sebelum pulang sekolah saya juga akan mengecek kebersihan laci-laci anak-anak. Kira-kira begitu, Bu. Baik, jadi rencana Bu Selvi itu akan menampilkan video tentang bahaya sampah. Kemudian tadi Bu Selvi juga mengatakan membuat denda, lalu mengecek kebersihan laci sebelum pulang sekolah. Seperti itu ya, Bu ya? Iya, betul sekali, Bu Lulu. Luar sekali, Bu Selvi. Menurut saya itu merupakan rencana yang sangat bagus. Dengan tampilan video secara langsung dan contoh konkret, insya Allah Bu bisa membuat anak-anak itu lebih mempunyai kesadaran diri. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain hal tersebut, Bu? Itu tadi kan di lingkungan kelas saya ya, Bu ya. Mungkin saya juga akan menerapkan pada kelas-kelas lain, mulai dari kebersihan halaman, Bu. Karena biasanya setelah minum es, bekasnya es itu juga dibuang di tempat di mana mereka duduk. Kemudian, saya juga akan berdiskusi dengan kepala sekolah terkait masalah tersebut. Masalah bagaimana cara menanggulangi sampah. Kan saat ini kurikulumnya merdeka ya, Bu ya. Jadi bagaimana caranya sampah-sampah tadi itu bisa bernilai fungsi dan dijadikan proyek dari P5 dengan tema Kelola Bumi Lestari. Nah, fokusnya nanti tentang pengelolaan sampah. Begitu, Bu. Ibu Selvi itu bagus sekali. Jadi nanti dampaknya itu bukan hanya pada lingkungan di kelas Ibu saja, akan tetapi berdampak pada kelas-kelas lain atau seluruh lingkungan sekolah. Betul begitu ya Bu Selvi ya? Iya, betul sekali, Bu Lulu. Nah, kemudian dalam upaya tindakan tersebut atau rencana tersebut pastinya itu kan membutuhkan dukungan dari pihak lain. Kira-kira Ibu akan meminta dukungan dari pihak mana saja, Bu, terkait rencana atau solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi agar berjalan dengan lancar? Begini, Bu, saya nanti rencananya akan minta dukungan dari kepala sekolah, karena bagaimanapun kepala sekolah kan yang mengambil keputusan tentang proyek P5. Kemudian saya nanti akan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat, semua guru ya, agar anak-anak itu paham tentang bahaya sampah. Ya, baik Bu Selvi. Selain
dari pihak internal sekolah ya. Tadi kan kepala sekolah, rekan itu kan pihak internal. Nggih. Mungkin Ibu akan meminta dukungan dari siapa lagi, Bu? Kira-kira yang lebih meluas seperti itu. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan pihak Puskesmas setempat untuk mensosialisasikan ya tentang bahaya sampah. Kan karena biasanya anak-anak itu akan tertarik jika mendapat sosialisasi dari orang luar, begitu. Wah, luar biasa sekali Bu Selvi. Dengan rencana-rencana Ibu tersebut, saya yakin masalah sampah yang Ibu hadapi itu bisa berkurang dan lingkungan sekolah serta kelasnya menjadi bersih. Nah, agar rencana Ibu Selvi berjalan secara kontinu, kira-kira apa yang akan Bu Selvi jawaban dari rencana solusi Ibu tadi? Begini Bu ya, saya nanti akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru tentang membuat program P5 yang tujuannya itu agar anak-anak membuang sampah di tempatnya dan mengelola sampah agar bernilai fungsi. Begitu Bu. Luar biasa sekali Bu Selvi. Nah, secara tidak sadar, menurut saya Bu Selvi tadi sudah menyampaikan solusi dari permasalahan yang sedang Bu Selvi hadapi ya Bu ya. Iya benar sekali Bu. Dan sekarang kira-kira masih adakah yang mengganjal di benak Bu Selvi? Alhamdulillah tidak Bu. Jadi setelah saya mengobrol dengan Ibu, ternyata secara tidak sadar saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut. Saya mengucapkan terima kasih ya Bu Lulu. Alhamdulillah Bu Selvi. Mungkin ada yang ingin Ibu bicarakan lagi dengan saya Bu? Untuk saat ini belum Bu. Mungkin jika nanti saya sudah melakukan aksi nyata dari rencana solusi yang sudah saya buat tadi, dan jika saya mengalami kendala, saya akan menghubungi Ibu lagi. Iya Bu, saya doakan semoga rencana-rencana Bu Selvi itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, terima kasih ya Bu. Kalau begitu saya izin dulu ya Bu ya. Terima kasih Iya, sekali lagi. iya Bu Selvi, sama-sama. Hati-hati di jalan ya Bu. Sampai jumpa kembali. Ya.